Borussia Mönchengladbach menyambut Kevin Dix dengan kontrak 5 tahun dan potensi jadi pemimpin di lini belakang. Sosok vokal dan fleksibel ini langsung masuk dalam rencana utama pelatih. Pelatih Oxford United menyatakan nasib Marcelino ditentukan dari performa di pramusim Piala Presiden. Bila tak memenuhi ekspektasi, ia bisa dipinjamkan demi perkembangan karir. Stanley Mills kagum dengan militansi supporter Indonesia yang disebutnya melebihi atmosfer di Inggris. Ia juga menekankan pentingnya sepak bola akar rumput dalam membangun generasi masa depan. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan setiap pembaruan penting dari kami. Simak selengkapnya, hanya di Timnas Goal IDN. Borussia Mönchengladbach tidak main-main menyambut musim baru. Tim Bundesliga ini langsung memperkenalkan Kevin Dix sebagai rekrutan anyar mereka, dan bukan sekadar pengisi skuad. Pemain bertahan Timnas Indonesia ini digaet dengan status bebas transfer setelah menorehkan prestasi membanggakan di FC Copenhagen, mengantar klub asal Denmark itu menjuarai liga dan piala lokal sekaligus. Datang dari kompetisi Eropa yang keras, Dix kini siap membuka lembaran baru di Jerman. Menariknya, Borussia Mönchengladbach memberikan kontrak jangka panjang selama 5 tahun kepada Dix, sinyal jelas bahwa mereka tak hanya melihatnya sebagai solusi jangka pendek. Tak sendirian, ia datang bersamaan dengan Jens Kastrop dari Nuremberg. Namun, spotlight jelas tertuju pada Dix yang punya fleksibilitas luar biasa, bisa bermain di semua posisi pertahanan dalam formasi 4 back. Ini menjadi nilai tambah yang sangat dibutuhkan tim berjuluk Die Volkland. Pelatih Gerardo Soane menyampaikan alasan kuat mengapa Dix dipilih. Selain kemampuan teknis, Dix dikenal sebagai sosok vokal di lapangan dan punya karakter pemimpin sejati. Ia pemain yang suka bicara, yang bisa berpikir sendiri, dan ingin memulai sesuatu, ungkap Soane. Gaya komunikatif Dix diyakini akan membawa warna baru di lini belakang Gladbach, yang musim lalu dinilai kurang stabil. Direktur olahraga klub, Roland Virkus, juga tak ragu menaruh harapan besar pada Kevin Dix. Pengalaman, fleksibilitas posisi, hingga kepribadian kuat jadi modal utama ex-FC Copenhagen ini. Dia tahu apa yang dia inginkan, ujar Virkus dengan penuh keyakinan. Kevin Dix bukan hanya datang untuk bermain, ia datang untuk memimpin, mungkin sebagai kandidat kapten baru di masa depan. Turnamen pramusim Piala Presiden 2025 menjadi panggung penentuan nasib bagi Marcelino Ferdinand di Oxford United. Dalam laga pembuka grup A, Oxford menghempaskan Liga Indonesia All-Star dengan skor mencolok 6-3. Namun sorotan justru tertuju pada performa Marcelino yang dinanti-nanti publik. Pelatih Oxford Gary Rowett akhirnya buka suara soal masa depan gelandang muda Timnas Indonesia tersebut. Keputusan besar tengah digodok dan semuanya bermuara pada performa Marcelino di laga-laga pramusim ini. Rowett secara gamblang menyebut turnamen ini sebagai ajang uji coba penting. Bagi Marcelino, setiap menit bermain akan jadi tolok ukur kelayakan bertahan di skuad utama musim depan. Saya pikir setiap pemain muda perlu waktu bermain untuk berkembang, ujar Rowett. Ia tak ingin membuat keputusan gegabah sebelum melihat Marcelino benar-benar mendapat jam terbang cukup. Oxford United ingin memastikan apakah Marcelino memang layak bersaing di level kompetitif Liga Inggris atau justru butuh jalan lain. Skenario peminjaman pun dibuka lebar oleh sang pelatih. Bila Marcelino belum menunjukkan perkembangan signifikan, Rowett tak segan melepasnya sementara ke klub lain demi jam terbang lebih banyak. Strategi ini dianggap lebih baik ketimbang mendiamkan potensi besar di bangku cadangan. Apalagi, Marcelino adalah pilar penting bagi Timnas Indonesia. Rowett menegaskan bahwa karir internasional sang pemain juga harus jadi pertimbangan utama dalam rencana pengembangan jangka panjangnya. Kesempatan kini di tangan Marcelino. Dengan sorotan publik Indonesia dan perhatian penuh dari staf pelatih Oxford, turnamen ini bisa menjadi titik balik karirnya di Eropa. Stanley Mills memberikan pengakuan mengejutkan soal atmosfer sepak bola Indonesia. Menurutnya, ada satu keunggulan besar yang dimiliki sepak bola tanah air dibanding Inggris, antusiasme suporternya. Dalam wawancara usai acara coaching klinik, Mills menyebut dirinya kagum dengan sambutan fanatik para fans Indonesia. Saya sudah lihat sambutan untuk Ole Romeni, sangat gila ucapnya. Meski Inggris dikenal sebagai negara pencetus sepak bola modern, Mills menilai gairah masyarakat Indonesia justru terasa lebih membara. Ia membandingkan dukungan fans Inggris yang dikenal loyal, namun tidak semilitan fans Indonesia yang begitu aktif, ekspresif, dan totalitas dalam menyambut para pemain. Hal ini menjadi pengalaman emosional tersendiri bagi para pemain Oxford United yang tengah menjalani tur pramusim di Asia. Tak hanya mengomentari atmosfer,
Mills juga menyampaikan pandangannya soal pentingnya sepak bola akar rumput. Dalam kegiatan coaching klinik yang dihadiri oleh pemain-pemain Oxford termasuk Marcelino Ferdinand dan Ole Romeni, Mills menekankan bahwa pembinaan sejak usia dini adalah fondasi kemajuan sepak bola. Ia memandang sepak bola bukan sekadar olahraga, melainkan sarana pendidikan sosial bagi anak-anak. Sepak bola mengajarkan kerjasama, cara berkomunikasi, dan itu penting untuk kehidupan, ujar Mills. Pengakuan dari Stanley Mills ini menjadi sinyal kuat bahwa potensi Indonesia tidak hanya terletak pada pemainnya, tetapi juga pada budaya sepak bolanya yang penuh gairah. Ketika pemain asing mulai menyadari keunikan ini, maka tinggal bagaimana stakeholders lokal menjaga dan merawat energi supporter serta membangun sistem yang kuat dari akar rumput. Timnas Indonesia kembali diremehkan oleh media asing. Kali ini datang dari jurnalis olahraga Malaysia yang sesumbar bahwa Harimau Malaya akan mendominasi Asia Tenggara dan mengalahkan semua rivalnya, termasuk Indonesia. Dalam artikelnya di New Straits Times, Ajit Pal menilai kemenangan 4-0 Malaysia atas Vietnam di kualifikasi Piala Asia sebagai bukti kekuatan mereka. Lebih lanjut, ia menyebut bahwa gaya permainan timnya membuat tim-tim ASEAN ketakutan. Bahkan, ia menyinggung perekrutan pemain naturalisasi Malaysia sebagai ancaman yang merusak keseimbangan regional. Komentar ini tentu menimbulkan reaksi keras, terutama karena timnas Indonesia sendiri kini berada dalam tren positif. Indonesia bahkan akan naik ke ranking FIFA 118, jauh meninggalkan Malaysia yang tertahan di posisi 126. Ironisnya, Malaysia menurunkan 9 pemain naturalisasi dari 11 starter saat melawan Vietnam. Nama-nama seperti Facundo Garces hingga Rodrigo Holgado sama sekali tak punya darah Malaysia, tapi sudah diverifikasi oleh FIFA. Meski legal, publik ASEAN banyak mempertanyakan keaslian skuad Malaysia dan menyebut mereka tim impor. Ajit Pal merasa geram. Baginya, ini bukan soal keabsahan pemain, tapi tentang rasa takut negara lain menghadapi Malaysia. Ia menyebut kritik dari ASEAN hanyalah kedok atas ketidaknyamanan melihat Harimau Malaya bangkit. Namun di sisi lain, banyak juga warga Malaysia yang justru khawatir soal identitas nasional mereka yang mulai terkikis oleh gelombang naturalisasi. Ajit Pal menutup narasinya dengan menantang balik. Selama FIFA membolehkan, tak ada yang bisa melarang. Pernyataan Ajit Pal menyulut api panas persaingan ASEAN. Namun yang jelas, timnas Indonesia bukan lawan yang mudah. Kita punya daya saing, kualitas, dan kebanggaan. Marcelino Ferdinand akhirnya buka suara soal realita dunia sepak bola di luar negeri. Lewat wawancaranya, pemain muda asal Indonesia ini mengungkap perbedaan mencolok yang ia rasakan antara bermain di Indonesia, Belgia, dan Inggris. Menurutnya, kecepatan memang jadi kekuatan utama sepak bola Indonesia. Namun di Eropa, aspek taktikal, struktur permainan, serta penguasaan bola saat menyerang dan bertahan jauh lebih kompleks dan tertata. Marcelino mengaku harus benar-benar belajar ulang bagaimana menjadi pemain sepak bola yang profesional secara menyeluruh. Perjalanan Marcelino memang menarik untuk disimak. Setelah memulai karir di Persebaya Surabaya pada usia belia, ia memutuskan hijrah ke Belgia dan memperkuat KMSK Deinze. Meski hanya mencetak 1 gol dalam 7 laga, pengalaman di Liga Belgia ternyata menjadi pondasi penting dalam perkembangan taktik dan pemahamannya terhadap permainan. Kini bersama Oxford United di EFL Championship, ia terus mengasah diri untuk beradaptasi dengan intensitas dan tuntutan sepak bola Inggris yang dikenal sangat menekankan kedisiplinan posisi. Ia menyebut perbedaan fisik dan mental pemain di Inggris sebagai tantangan terbesar. Marcelino mengakui bahwa pengalamannya di Eropa mengubah cara pandangnya soal profesi pesepak bola. Ia baru benar-benar memahami arti kata profesional setelah melihat langsung kultur sepak bola di luar negeri. Bukan hanya soal permainan di lapangan, tapi juga menyangkut pola makan, kebiasaan game, hingga manajemen waktu dan istirahat. Ia bahkan dengan jujur mengungkap bahwa saat masih di Indonesia, ia belum memiliki kebiasaan tersebut, dan baru menyadari pentingnya disiplin penuh saat berada di Belgia. Kini, Marcelino menjadi representasi generasi muda Indonesia yang berani keluar dari zona nyaman. Ia menyuarakan pentingnya pengembangan pemain dari sisi taktik, mental, dan profesionalisme. Fenomena tak biasa terjadi saat Oxford United bertanding di Piala Presiden 2025. Jurnalis Inggris Lim Rich dibuat terkejut oleh sambutan luar biasa dari publik Indonesia terhadap dua pemainnya, Ole Romeni dan Marcelino Ferdinand. Meski keduanya tak mencetak gol dalam kemenangan atas Liga Indonesia All-Star, justru sorakan dan perhatian tertuju pada mereka sepanjang pertandingan. Seolah mereka bukan sekadar pemain bola, tapi selebriti papan atas di mata supporter Indonesia.
Kehadiran puluhan ribu fans yang memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno menciptakan atmosfer luar biasa. Setiap kali nama Marcelino atau Romeni disebut, riuh sorakan menggema di seluruh stadion. Liam Rich, yang meliput langsung laga ini, mengaku sempat tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Menurutnya, momen ketika Romeni dan Marcelino berkeliling lapangan memberi tepuk tangan ke arah supporter, adalah bentuk apresiasi kelas dunia yang jarang ia lihat di level klub championship. Yang paling mengejutkan bagi Rich adalah ketika sekelompok remaja menghampirinya sambil menirukan selebrasi khas oleh Romeni. Bahkan, mereka antusias melontarkan berbagai pertanyaan soal para pemain Oxford United. Padahal, klub ini bukan bagian dari Premier League, namun aura ketenaran yang melekat di diri Romeni dan Marcelino seperti milik pemain bintang dunia. Hal ini menunjukkan betapa besarnya pengaruh pemain timnas Indonesia, bahkan ketika mereka merumput di luar negeri. Dalam penutup ulasannya, Liam Rich menilai Oxford United kini punya basis fans luar biasa di Indonesia. Ia tidak menyangka klub kasta kedua Inggris bisa sepopuler itu di luar negeri. Interaksi hangat antara pemain dan supporter membuat hubungan ini semakin kuat. Sebuah pelajaran penting bagi klub-klub Eropa lainnya, jangan remehkan pasar dan semangat sepak bola Asia Tenggara, khususnya Indonesia.